Digital itu adalah sebuah alur operasi. Dia beroperasi dengan logic if, ya, jika, maka, ya. Digital diambil dari kata digitus, ya, yang artinya sebuah sistem biner, ya, yang ditandai dengan simbol dua angka, yaitu 0 dan 1, ya. Karena digital itu adalah sebuah alur operasi, maka ketika segala sesuatu akan didigitalisasi, ia harus memiliki sistematika terlebih dulu. Ya, contoh misalkan jam itu akan diubah menjadi jam digital. Ya, jam mekanik dia akan diubah menjadi jam digital. Nah, jam itu kan sudah memiliki sistematika kerja. Ya, jadi ketika diubah, ya dia tinggal ngikutin aja, dia tinggal ubah sistematikanya. Demikian juga dengan pembelajaran. Kalau kita mau mengubah pembelajaran atau program pembelajaran kita, program pelatihan kita menjadi program pelatihan digital, maka kita pastikan dulu sistemnya sudah ada belum, ya. Kita sudah punya sistematika belum terhadap pelatihan tersebut. Atau jangan-jangan kita hanya sekedar berbicara, ngumpulin orang berbicara dan sudah gitu selesai. Ini kita belum masuk ke digital learning atau ke e-learningnya dulu gitu ya. Kita bicara tentang learningnya saja dulu. Learning itu sendiri dia sudah harus punya sistem, ya. Ada yang namanya learning management system. Banyak yang berpendapat bahwa learning management system itu adalah sesuatu yang berlaku di dalam e-learning. Padahal tidak. Learning secara konvensional atau secara tradisional sekalipun dia juga punya sistem, ya. Jadi learning management system itu adalah sistem yang digunakan untuk mengatur administrasi, mendokumentasikan, mendistribusikan, melaporkan, serta tracking, ya, dari proses pembelajaran. Nah, sistem ini berjalan nggak gitu kan? Atau jangan-jangan kita hanya selama ini tidak menerapkan suatu sistem, kita hanya mengumpulkan orang lalu kita hanya sharing sesuatu, dan itu tidak bisa tidak bisa didigitalkan. Mungkin dia hanya bisa dipindahkan medianya saja begitu ya. Pindah media dari live begini, live ketemu tatap muka menjadi media video gitu. Cuma itu aja gitu. Tidak jadi sebuah sistematika digital learning. Nah, contoh dari learning management system itu seperti ini. Jadi ada assessment di sana, ada tahapan registrasi, kemudian ada tahapan penjadwalan, pembagian kelas sesuai dengan needs assessment-nya. Kemudian ada juga proses delivery-nya dari para trainer atau fasilitator. Lalu ada ujiannya. Lalu hasil ujian tersebut kemudian di-compare dengan needs assessment-nya. Ya, identifikasi kebutuhannya. Nah, itu adalah sebuah rangkaian sistem. Ketika kita bicara digital learning, kita tinggal pindahkan proses atau learning management system ini menjadi LMS yang sifatnya digital. Ya, contohnya ketika need assessment kita pakai apa gitu kan? Pendokumentasiannya bagaimana gitu. Terus administrasinya bagaimana? Pendistribusian needs assessment-nya bagaimana gitu. Kita tinggal menggunakan media-media itu saja untuk mengatur atau mendigitalize ya dari tahapan-tahapan sistematika ini. Jadi ini penting, soal sistem pembelajaran yang Anda gunakan itu selama ini itu juga menjadi sebuah concern penting ya. Periksa apakah selama ini sudah ada sistematikanya belum pembelajaran yang saya lakukan. Pelatihan yang saya berikan ini sudah ada sistematikanya atau belum, gitu ya. Kemudian setelah kita mengingat hal yang penting tadi ya soal learning management system, kita pastikan 3 langkah ini ketika kita akan mengubah kelas tradisional menjadi kelas digital. Nah, yang pertama adalah kelas yang selama ini biasa kita fasilitasi ya di dalam ruangan begitu atau di dalam satu pusat pembelajaran tertentu gitu. Jika bentuknya digital, itu bentuknya seperti apa? Ya, dia akan terwakili oleh platform atau oleh media yang seperti apa? Ya, itu penting dipikirkan. Oke, karena di dalam kelas tradisional, kelas itu atau ruangan kelas itu menjadi tempat information exchange, tempat pertukaran informasi, menjadi tempat pusat komunikasi pembelajaran. Orang belajar di situ, mendapatkan informasi tentang tugas di situ.
ya di dalam kelas, mendapat penjelasan dari guru atau dari pengajarnya di situ, mendapatkan informasi tentang sesama peserta ya di kelas itu. Dia berdiskusi juga di situ dan sebagainya. Semua hal pembelajaran, aktivitas pembelajaran itu ada di dalam ruangan kelas tersebut. Nah, sekarang jika akan diubah medianya atau akan diubah formatnya menjadi format digital, Anda pikirkan media apa ya yang tepat yang dapat mewakili karakteristik dari kelas tradisional yang biasa Anda bawakan. Ini saya beri contoh misalkan gitu ya. Apakah kita cukup dengan menggunakan format media sosial? Misalkan kita belajar di dalam grup Facebook begitu. Ya. Atau kita belajar hanya melalui video yang kemudian silakan dikomentari, penjelasannya semuanya ada di kolom komentar gitu ya. Semua diskusi-diskusi terjadi di sana. Kita pakai YouTube Learning misalnya begitu. Oke, itu dengan media sosial. Atau kita misalnya mau pakai platformnya meeting atau chatting gitu ya. WhatsApp misalnya, ya seperti kuliah WhatsApp begitu ya. Telegram, atau yang sekarang lagi ngetrend, lagi ngehits nih karena WFH ya. Zoom misalnya begitu. Kemudian atau kita mau pakai platform learning management system yang sudah ada strukturnya, ada alurnya. Kalau orang mau daftar itu bagaimana? Jadwalnya dia mau ngambil yang mana? Kalau trainer mau masukkan slide dan para peserta mau melihat slide tersebut, itu bagaimana caranya? Nah, platform learning management system contohnya adalah Google Classroom. Kemudian juga Moodle. Nah, ini yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan itu biasanya menggunakan Moodle. Anda bisa pakai, bisa ulik ini gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang versi gratis. Kemudian ada juga Socrative. Nah, ini penting ya kita pastikan karena jangan sampai digital learning itu hanya sebatas aktivitasnya nanti distribusi itu aja, distribusi bahan materi gitu ya. Itu balik lagi ke tahapan e-learning zaman dulu nantinya ya. Jadi bukan sistematika, tempat di mana sistematika pembelajaran itu terjadi itu akan ada di mana, bentuk medianya apa, diwadahi dalam media apa yang tepat gitu. Nah, nanti kita bikin pertemuan khusus atau kita bikin kelas khusus untuk membahas macam-macam karakteristik media ini ya untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi kalau kita mau pakai media sosial untuk sarana belajar bagaimana, kalau kita mau pakai kuliah WA itu nge-manage-nya bagaimana ya, kalau kita mau pakai Google Classroom itu caranya bagaimana, pakai Moodle bagaimana, nanti kita bikin sesi pembelajaran khusus lah ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, Anda perlu pertimbangkan pertanyaan yang kedua ini ya. Bagaimana interaksi pembelajaran di dalam kelas digital itu akan terjadi? Ini perlu Anda perhatikan ya. Interaksi ini sangat penting sekali rekan-rekan sekalian. Kita akan menghindari e-learning ya, pola-pola e-learning yang sifatnya pasif seperti zaman dulu. Yang hanya sekedar membaca artikel atau membaca makalah ya, membaca e-paper begitu. Lalu setelah itu ujian. Kita akan hindari itu. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan interaksi seperti apa yang akan terjadi di dalam kelas digital. Kita sudah bayangkan, kita sudah punya bayangan. Cara membayangkannya mudah saja. Sekarang Anda tinggal define, Anda tinggal identifikasi di dalam kelas tradisional itu interaksinya seperti apa. Misalnya, kalau di dalam kelas tradisional saya ada ice breaking. Ya, sebelum mulai itu ada energizer. Kemudian saya menjelaskan juga dengan selalu ada contoh. Ya, contoh itu kemudian kita diskusikan. Kalau perlu saya tambahkan tayangan film. Lalu setelah itu peserta latihan, praktek. Setelah praktek peserta saya kasih feedback. Setelah peserta saya kasih feedback, mereka mengikuti tes sederhana. Dan kalau hasil tesnya bagus, berarti kelasnya berhasil. Saya hanya tinggal mengingatkan sekali lagi dalam kesimpulan untuk penguatan, setelah itu kelasnya selesai. Nah, ini adalah satu rangkaian interaksi dari awal pelatihan berjalan sampai dengan pelatihan selesai. Di dalam kelas digital, interaksi tersebut tidak boleh hilang. Ini aturannya rekan-rekan sekalian, mohon diingat ya. Jadi ketika Anda mengubah sebuah kelas yang interaktif menjadi kelas digital, itu
itu interaksinya atau setidaknya pengalaman peserta terhadap interaksi tersebut itu tidak boleh hilang. Ini challenge karena seringkali diabaikan. Ya, contohnya begini. Di dalam kelas pertemuan tatap muka, banyak sekali para trainer yang sangat jago begitu membuat kelas itu menjadi interaktif, menjadi fun, menjadi bermakna, orang-orang termotivasi untuk belajar. Tapi begitu diubah ke dalam kelas digital, ya dia ubah menjadi bentuknya video misalnya gitu ya, itu hanya berupa paparan presentasi yang datar, sehingga jomplang tuh antara kelas yang tatap mukanya yang realnya dengan kelas digitalnya. Nah, aturannya adalah ketika Anda akan pindahkan kelas tradisional seperti ini ke kelas digital, nilai interaktivitasnya itu jangan sampai berkurang. Ya, diganti kegiatannya atau aktivitasnya diganti nggak masalah. Tapi feel of experience dari para peserta itu tidak berkurang. Kalau misalkan Anda ada ice breaking di dalam kelas pertemuan tatap muka, dalam kelas digital Anda pikirkan ice breakingnya apa? Ya, untuk mencairkan komunikasi di tahapan awal belajar itu apa? Nah, hal terakhir yang perlu Anda perhatikan dalam perubahan kelas tradisional ke dalam kelas digital ini adalah engagement-nya. Jadi Anda pikirkan bagaimana caranya peserta itu bisa engage dengan kelas digital yang Anda kelola. Sederhananya begini, pikirkan saja apa sih nantinya yang akan membuat peserta itu kesengsem begitu ya dengan kelas digital Anda itu. Yang membuat peserta itu senang, yang membuat peserta itu rajin membuka kelas digital Anda. Yang membuat para peserta itu menanti-nanti apa saja sih yang baru begitu ya. Nah, ini Anda pikirkan engagement yang akan terjadi. Ya, misalkan Anda punya kelebihan kelas saya itu adalah kelas yang selalu update, banyak informasi barunya. Di dalam kelas saya itu pemaparan materinya singkat, sesuatu hal yang rumit bisa dibuat menjadi lebih mudah untuk dipahami. Atau dalam kelas digital saya itu misalnya komunikasinya benar-benar cair antara fasilitator dengan para peserta pembelajarannya. Tidak ada komunikasi yang kaku. Ya, Anda pikirkan apa yang membuat orang kembali membuka HP-nya, gadgetnya, ya kalau bicara digital mobile gitu ya. Apa yang membuat orang membuka terus HP-nya, gadgetnya supaya dia bisa melihat ada pelajaran terbaru apa di aplikasi yang Anda punya. Oke, itu aja 3 hal teman-teman sekalian. Jadi saya ulangi ya, 3 hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda akan mengubah kelas tradisional Anda menjadi kelas digital. Jadi yang pertama adalah pikirkan di mana pusat pembelajaran itu akan terjadi. Dalam media itu akan terwakili dalam media apa. Yang kedua, bagaimana interaksinya. Ya, interaksi seperti apa? Apakah mau ada aktivitas nonton film, mau ada aktivitas diskusi, ini nanti juga akan terkait dengan pertanyaan nomor 1 gitu ya. Kalau mau ada aktivitas-aktivitas seperti itu, misalnya ya, ada aktivitas yang runut begitu, Anda sebaiknya pakai aplikasi LMS ya, pakai Moodle, pakai Google Classroom dan sebagainya. Tapi kalau ada aktivitas-aktivitas pembelajaran yang seperti yang mengalir saja begitu seperti sebuah diskusi, Anda bisa pakai meeting atau chatting platform ya. Kalau ada pembelajaran yang sifatnya sosial ya, atau social learning begitu, Anda bisa pakai format media sosial. Kemudian yang ketiga, ciptakan engagement-nya. Perhatikan engagement-nya ya. Apa sih yang membuat kelas digital Anda itu selalu menarik untuk dinanti atau menarik untuk dibuka gitu. Nah, sebagai latihan Anda bisa coret-coret begitu ya, membuat sebuah form seperti begini, kemudian Anda coret-coret sendiri gitu. Anda buat daftarnya. Ya, apa sih media yang kira-kira mewakili? Pusat pembelajarannya itu akan terjadi di mana? Interaksinya akan seperti apa? Ya, sederhananya tadi kan 3 hal itu berupa pertanyaan ya. Anda jawab saja di situ di kolom-kolom tersebut. Ya, kemudian yang ketiga engagement-nya bagaimana? Nah, lalu ketiga hal itu Anda simpulkan. Anda simpulkan jadi program namanya apa? Misalkan, programnya kuliah WhatsApp. Programnya kuliah Telegram. Programnya YouTube Learning, ya. Programnya blended learning dengan menggunakan platform media sosial, misalnya begitu, ya.
Jadi sebelum Anda menggunakan atau memberikan judul itu yang di tanda tanya itu di kolom tanda tanya itu, Anda analisa dulu 3 kolom yang sudah Anda define tadi. Oke, selamat memikirkan perubahan-perubahan apa saja yang mau Anda lakukan ya untuk mengubah atau mentransformasikan kelas tradisional Anda menjadi kelas digital. Untuk hal-hal teknis nanti ada program lagi, kita akan bantu Anda, kita akan support Anda dengan program-program yang sifatnya lebih spesifik ya, dan informasi online learningnya akan saya share kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih, saya Muhammad Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.